Pertama-tama, bismillahirrahmanirrahim, kita buka yang ada tulisan W ya di laptop kalian. W itu Word ya, Microsoft Word. Uduro menggunakan Microsoft Word 2010. Kita klik 2 kali. Nah, pertama-tama kalau sudah muncul kertas putih seperti ini, maka yang kita lakukan adalah menuju ke pack layout ya, ini ukuran kertas maksudnya ya. Kita pilih ke sis ukuran. Nah, kita pakai A4 ya. A4 ini A4. Nah, kalau arah bentuknya ini, maka kita bisa milih ke sebelahnya ini, orientasi. Kalau berdiri potret, kalau tidur landscape ya. Kita bisa menggunakan potret. Nah, kalau sudah selesai ukuran dan arah kertas, arah bentuk kertas, maka kita menuju ke kolom ya. Kita klik kolom pakai 1 ya. Misalkan ini kalian mau mengetik tugas menulis cerita yang dari pengumuman Buduro kemarin ya. Kita klik 1 itu 1 ya, berarti 1 ini. Kemudian kalau kita mau menulis, berarti terlebih dahulu kertasnya kalian besarkan ukurannya di laptop ini supaya kalian nulisnya juga gampang ya. Di pojok ini, jadi kalian pilih pojok ini perbesar. Kalau memperbesar ini zoom in, memperkecil berarti ini zoom out ya. Kalian pilih yang plus ini. Nah, lebih besar ya. Kalau sudah, kemudian kalian menuju ke ini. Sebelah sini ya, deretan ya. Tadi back layout, sekarang kita ke home. Ya, ke home sini. Nah, kemudian kita pilih ini tulisan, ini ada Calibri ya. Tulisan kalau kalian klik yang ada panah ke bawah ini, klik, nah muncul semua ya. Biasanya kalau penulisan di kita itu adalah yang sering terpakai itu Times New Roman dan Calibri ya. Pakai saja Times New Roman ya. Ini misalkan kalian membuat identitas dulu sebelum menulis cerita kalian, maka kalian tulis di sini ya. Menggunakan kalian pertama menggunakan huruf besar nama, kemudian klik itu spasi ya, spasi di sini disiapkan Buduro spasi itu ini ya. Kalau di laptop kalian yang paling panjang ini untuk spasi ya. Kita kembali spasi, kemudian diberi titik 2 nama ya. Kita tulis semua dulu. Setelah nama kelas kita klik kelas spasi, kelas spasi titik 2 nomor absen spasi, kemudian sekolah atau lembaga bisa ya. Kalau sudah seperti ini caranya supaya bisa rata itu nanti ya, kita tulis dulu semua. Setelah nama tulis misalkan di sini Durotul M. Kita pakai M itu misalkan nama lengkap ya ini ya. Misalkan nama lengkapnya Buduro itu Durotul Master. Misalkan ini Master Chef misalkan ya. Kemudian kelasnya kelas 6A misalkan ini. Kemudian nomor absen 10 misalkan. 10. Kemudian sekolahnya kamu klik, kalau ingin besar semua itu di sini ada ya, di sini ya. Di atas ini. Nah, ini kalau depannya kecil. Seterusnya depannya besar, seterusnya kecil. Kalau ini kecil semua ya. Kalau ini besar semua. Kalau ini depannya kecil, depannya besar, kemudian selanjutnya kecil, besar lagi, kecil lagi, dan seterusnya. Sesuai dengan yang tertulis di sini ya. Kalau ini depannya kecil, belakangnya besar ya. Kita klik yang ini. Ya, klik. Nah, tadi kita nulis UPT ya.
UPT SD Negeri 55 Gresik. Kalian tebeli semua, kemudian kalian klik ini tata letak ya, ini sebelah kiri semua. Sekarang ini berarti sebelah kiri karena ini nyala ya. Kalau yang di tengah semua berarti ini, klik. Nah, kalau yang sebelah kanan sini berarti klik yang ini. Nah, di tengah ya. Atau misalkan ingin di pinggir Bu, tapi ini diratakan Bu, titik duanya, maka kalian klik di sini di pinggir kiri titik dua. Kemudian kalian tekan ini, kalau misalkan di komputer kalian ya, tekan ini, tekan yang ini. Tab, ada tulisannya tab ya di komputer kalian. Yang ini, yang sebelah pinggir kiri ya. Nah, kemudian diklik 1 kali. Kira-kira 1 kali, 2 kali. Kira-kira nanti lurus semua kalau 2 kali ya. Yang bawah juga gitu, samakan 2 kali. Ini mungkin cuma 1 kali. Nah, kemudian ini 2 kali 1. Nah, 1 kali cuma. Nah, ini nanti kalian bisa rata. Kalau ini membawakan ke tengah berarti gini ya. Nah, ini pertama-tama kalian membuat membuat identitas kalian ya. Kemudian selanjutnya kalian membuat judul ya. Judul cerita Islami kalian. Yang mana judul ini harus pengalaman diri, tidak boleh copy paste di Google atau pengalamannya orang atau mencari di buku cerita dan macam-macam, nggak boleh ya. Jadi pengalaman pribadi, tapi tentang contohnya Buduro ini pengalaman pribadi tapi dari membaca buku. Contohnya ini selamat dari kecelakaan ya. Jadi langsung Buduro nulis. Pagi ketika saya merapikan buku di rumah, saya tersenyum melihat sebuah buku hadis yang sudah pudar warnanya. Ketika saya mau menaruhnya di tatanan buku sebelah atas, ada sebuah kertas warna pink terselip di tengahnya. Karena penasaran, saya pun membuka halaman tersebut. Ternyata di halaman 20 tersebut ada tulisan besar berbunyi, "Zikir tolak balak", yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan dalam hadis Imam Abu Daud. Kemudian paragraf kedua kita copy ya, klik kanan, copy. Ini kalau sudah menulis, kalau kalian ya belum nulis, kalian kan nulis baru ya ceritanya. Nah, ini diberi spasi, diberi tab tadi ya, diklik tab. Nah, jadi untuk paragraf baru. Jadi setiap paragraf baru kan agak ke tengah ya. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa jika kita membacanya di waktu pagi dan sore sebanyak 3 kali, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakannya. Bahkan menurut Imam Abu Daud menyatakan tidaklah musibah mendadak yang akan menimpanya. Di enter ya, kalau turun itu pakai enter, ini enternya. Ini enter itu untuk turun ke baris berikutnya. Nah, ini. Pada suatu pagi, ini ya, di tab lagi. Sejak kejadian itu hati saya semakin yakin dan mantap bahwa memang zikir dan doa itu adalah bisa melindungi kita dari segala bahaya. Terlebih ada keterangan tentang hadis zikir tolak balak yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, maka saya bertekad selalu membaca zikir tersebut setiap pagi dan sore. Pada suatu pagi, saya naik sepeda motor dari rumah di desa Pantenan hendak menuju ke desa Paciran. Seperti biasa, keluar rumah saya membaca doa keluar rumah. Di atas kendaraan saya membaca doa naik kendaraan darat. Lalu tidak lupa saya membaca zikir tolak balak tersebut. Ketika sepeda sudah melaju kencang, fokus ke depan arah jalan. Fokus ke arah jalan ya. Ke arah jalan. Depannya kita blok kemudian dihapus.
ke arah jalan. Ketika sepeda motor saya melaju kecepatan stabil, tepatnya di Pasar Kranji, Paciran, tiba-tiba ada sepeda memotong jalan tanpa menyalakan lampu arah kanan. Tiba-tiba ada sepeda, ulangi ya, tiba-tiba ada sepeda melaju kencang dan memotong jalan. Ini besar, berarti kita blok, kemudian kita klik yang ini, kecil semua ya. Sepeda melaju kencang dan memotong jalan tanpa menyalakan lampu arah kanan, lampu riting kanan dulu ya. Maka motor saya seketika langsung menubrak motor pengendara tersebut. Alhasil kami sama-sama terjatuh dari motor, sementara mesin masih menyala. Saya langsung berdiri, dan orang-orang kita blok di pasar datang berkerumun sambil berteriak menyalahkan pengendara motor yang saya tubruk tadi. Jadi kebetulan mereka marah-marah, kemudian kamu yang salah gitu ya ngomong pakai bahasa Jawa ya, tapi tidak ceritakan betul di sini ya. Jadi alhasil kami sama-sama terjatuh dari motor sementara mesin masih menyala. Saya langsung berdiri dan orang-orang di pasar datang berkerumun sambil berteriak menyalahkan pengendara motor yang saya tubruk tadi. Karena jelas di depan orang banyak bahwa orang tersebut melanggar aturan lalu lintas. Dengan kuasa Allah, alhamdulillah saya selamat dan bisa langsung berdiri. Bahkan beberapa orang bantu menegakkan sepeda saya dan membuka jok saya untuk memasukkan kaca spion ke dalam jok. Sedangkan pengendara lain yang tertubruk sepeda saya tadi masih diinterogasi orang banyak. Saya pun melanjutkan perjalanan dengan kondisi sehat dan lutut sedikit berdarah. Saya menuju ke saudara saya yang bekerja di sebuah rumah sakit di Desa Paciran. Begitu tahu kondisi saya, beliau langsung mengecek badan saya karena khawatir ada organ tubuh yang terluka. Ternyata saya dalam kondisi normal, bahkan saudara saya bertanya setelah membuka jok saya, kaca spion siapa ini? Ternyata saya baru sadar bahwa kaca spion sepeda saya masih utuh dan barang yang dimasukkan orang-orang di pasar tadi adalah bukan milik saya, tetapi mungkin milik tersangka pelanggar lalu lintas tadi. Saya tersenyum sembari membaca istighfar dan alhamdulillah ya. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Kepala saya manggut-manggut sambil menyimpulkan bahwa ini adalah pasti janji Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap muslim yang membaca dzikir tolak balak tadi. Kemudian saya berdoa semoga Allah menjadikan saya selalu bisa mengamalkan dzikir ini dan bisa mengajarkan kepada siswa-siswi saya dimanapun dan kapanpun. Amin. Berikut bunyi dzikir tolak balak yang saya amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Artinya, dengan nama Allah, bila namanya disebut, maka segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini dibaca 3 kali. Demikianlah kisah dan pengalaman pribadi saya dengan melalui kisah ini. Semoga ada siswa-siswi semakin yakin dan termotivasi untuk selalu membaca dzikir dan doa
zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun. Sekian. Kemudian tulis ya, salam. Assalamualaikum, wassalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau sudah selesai kalian nulis, maka ini karena ada lebar kalian tarik ya. Kalau misalkan ada kurang naik atau kurang turun, kalian tinggal tarik ini garis di pinggirnya. Nah, oke, nanti saya ini kecilkan. Nah, untuk melihat semuanya ya. Gini, kalau membesarkan ini zoom in ya, plus ini ya. Ini kalau sudah, kemudian ini tarik ke atas sedikit. Kalau sudah berarti kalian betulkan tulisannya. Diratakan maksudnya ya, ratakan kanan kiri diratakan pakai ini ya, yang rata inilah. Klik, kemudian kalian pilih ini yang terlalu apa ya, bahasa Indonesianya itu terlalu dekat ya jaraknya. Kalau ini sedang-sedang, kalau ini terlalu jauh. Kita pilih yang sedang saja. Nah, ini nanti kanan dan kiri bisa rata ya. Kemudian ini diratakan lagi, kita pilih yang tengah. Semua ya, diratakan semua. Kita pilih yang tengah. Ini pun kita pilih yang tengah. Kita pilih yang tengah ya. Ini karena ada salamnya akhirnya, depannya kita salam dulu. Paling atas kita kasih salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kliknya ya, insert, klik yang ini. Nah, gini ya. Lupa tulisannya ketutup ya, kalian klik ini wrap teks ya, diklik, kalian pilih yang kalau ini di depan, teksnya ada di depan, kalau ini di belakang ya. Jadi maksudnya itu kalau B ini di belakang, jadi kotaknya di belakang teks ya. Kalau ini berarti kotaknya di depan teks, jadi kita pilih yang belakang teks ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Duratul Master Chef, kelas 6A, nomor absen 10, sekolah UPTSD Negeri 55 Gresik. Judul cerita Islami, pengalaman diri, selamat dari kecelakaan. Suatu pagi ketika saya merapikan buku di rumah, saya tersenyum melihat sebuah buku hadis yang sudah pudar warnanya. Ketika saya mau menaruhnya di tatanan buku sebelah atas, ada sebuah kertas warna pink terselip di tengahnya. Karena penasaran, saya pun membuka halaman tersebut. Ternyata di halaman 20 tersebut ada tulisan besar berbunyi dzikir tolak bala, yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga diriwayatkan dalam hadis Imam Abu Daud. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa jika kita membacanya di waktu pagi dan sore sebanyak 3 kali,
maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakannya. Bahkan menurut Imam Abu Dawud menyatakan tidaklah musibah mendadak yang akan menimpanya. Sejak kejadian itu, hati saya semakin yakin dan mantap bahwa memang zikir dan doa itu adalah bisa melindungi kita dari segala bahaya. Terlebih ada keterangan tentang hadis zikir tolak balak yang diberitakan oleh Rasulullah SAW tersebut. Maka saya bertekad selalu membaca zikir tersebut setiap pagi dan sore. Pada suatu pagi, saya naik sepeda motor dari rumah di Desa Pantenan hendak menuju ke Desa Paciran. Seperti biasa, keluar rumah saya membaca doa keluar rumah. Di atas kendaraan, saya membaca doa naik kendaraan darat. Lalu tidak lupa saya membaca zikir tolak balak tersebut ketika sepeda sudah melaju kencang fokus ke arah jalan. Ketika sepeda motor saya melaju kecepatan stabil, tepatnya di Pasar Keranji, Paciran, tiba-tiba ada sepeda melaju kencang dan memotong jalan tanpa menyalakan lampu arah kanan. Maka motor saya seketika langsung menubruk motor pengendara tersebut. Alhasil kami sama-sama terjatuh dari motor sementara mesin masih menyala. Saya langsung berdiri dan orang-orang di pasar datang berkerumun sambil berteriak menyalahkan pengendara motor yang saya tubruk tadi. Yang saya tabrak ya. Karena jelas di depan orang banyak bahwa orang tersebut melanggar aturan lalu lintas. Dengan kuasa Allah, alhamdulillah saya selamat dan bisa langsung berdiri, bahkan beberapa orang membantu menegakkan sepeda saya dan membuka jok saya untuk memasukkan kaca spion ke dalam jok. Sedangkan pengendara lain yang tertabrak ya. Kita lanjutkan. Sedangkan pengendara lain yang tertabrak sepeda saya tadi masih diinterogasi orang banyak. Saya pun melanjutkan perjalanan dengan kondisi sehat dan lutut sedikit berdarah. Saya menuju ke saudara saya yang bekerja di sebuah rumah sakit di Desa Paciran. Begitu tahu kondisi saya, beliau langsung mengecek badan saya karena khawatir ada organ tubuh yang terluka. Ternyata saya dalam kondisi normal, bahkan saudara saya bertanya setelah membuka jok saya, kaca spion siapa ini? Ternyata saya baru sadar bahwa kaca spion sepeda saya masih utuh dan barang yang dimasukkan orang-orang di pasar tadi adalah bukan milik saya, tetapi mungkin milik tersangka pelanggar lalu lintas tadi. Saya tersenyum sembari membaca istighfar dan hamdalah. Kepala saya manggut-manggut sambil menyimpulkan bahwa ini adalah pasti janji Allah Subhanahu wa taala terhadap muslim yang membaca zikir tolak balak tadi. Kemudian saya berdoa semoga Allah menjadikan saya selalu bisa mengamalkan zikir ini dan bisa mengajarkan kepada siswa-siswi saya dimanapun dan kapanpun. Amin. Berikut bunyi zikir tolak balak yang saya amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Artinya, dengan nama Allah, bila namanya disebut maka segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dibaca 3 kali pagi hari dan 3 kali sore hari. Demikianlah kisah dan pengalaman pribadi saya. Melalui kisah ini semoga siswa-siswi saya semakin yakin dan termotivasi untuk selalu membaca zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan datangnya dari saya, jika ada kebenaran maka itu pasti datangnya dari Allah. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.